Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan laporan tugas besar dari mata kuliah ADPL. Judul tugas dari kami yaitu tentang aplikasi e-money. Di sini untuk anggota kelompok kami di sini ada Riri William Mateo Kurniawan, Nabil Hasan, Yohanes Nurat, dan Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Nah, saat kami mengangkat judul tentang aplikasi e-money tentu harus memiliki latar belakang. Nah, latar belakang pada laporan tugas besar kali ini kami mengambil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mencapai ke zaman yang modern. Dalam melakukan hal transaksi menggunakan uang berbentuk fisik ke kartu debit yang dalam menyimpan uang ke dalam sebuah kartu dan sistem penyimpanan uang yang bernama e-money. Nah, dari uang berbentuk fisik ke kartu debit itu sama halnya seperti sistem konvensional dari bank, seperti bank yang memberikan layanan kepada nasabah untuk menyimpan uang ke dalam kartu. Nah, dalam kartu itu terdapat saldo yang bisa nasabah tarik melalui mesin ATM. Nah, terkait perkembangan teknologi, kami memiliki inovasi bagaimana halnya sebuah smartphone yang selalu kita bawa kemana-mana bisa digunakan untuk menyimpan uang. Nah, dari latar belakang di atas dan inovasi yang telah kami pikirkan, muncullah sebuah inovasi. Kami ingin membuat sebuah aplikasi e-money yang berguna untuk user seperti halnya untuk bertransaksi. Nah, transaksi melakukan aplikasi e-money ini dapat membantu pengguna seperti halnya dalam bertransaksi jual beli online ataupun melakukan pembayaran langsung ke toko melalui uang elektronik, dan juga bisa untuk membayar jasa transportasi dan lain hal sebagainya. Itu untuk latar belakang. Dan untuk stakeholder di sini, pada aplikasi ini kami memiliki beberapa stakeholder yang berpengaruh terhadap aplikasi ini yang termasuk user dan developer. Stakeholder tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Untuk tugas yang pertama yaitu untuk user. User sebagai pengguna ataupun konsumen dari aplikasi yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu developer. Developer ini sebagai pemelihara dan pengembang aplikasi. Untuk quality attribute-nya itu berguna untuk membantu menilai performa dari aplikasi tersebut. Di sini kami telah menampilkan kuesioner untuk dibagikan kepada responden. Untuk yang pertama itu performance. Untuk pertanyaannya itu, apakah aplikasi money ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat? 75% mayoritas responden menjawab bahwa aplikasi tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan transaksi online. Terus yang kedua itu security. Untuk pertanyaannya, apakah saat Anda menggunakan e-wallet pernah terjadi gangguan fatal? 100% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah mengalami gangguan fatal saat menggunakan e-money tersebut. Yang ketiga itu availability, di mana pertanyaannya berapa kali pemeliharaan atau maintenance pada aplikasi wallet yang Anda inginkan. 50% responden menjawab bahwa mereka menginginkan 1 bulan sekali melakukan pemeliharaan atau maintenance pada aplikasi e-wallet tersebut. Yang keempat itu usability, di mana apakah aplikasi money mudah digunakan. 75% responden menjawab bahwa aplikasi e-money tersebut sangat mudah untuk digunakan dalam melakukan bertransaksi. Kemudian untuk utility tree, quality attribute yang pertama itu performance, dan untuk atribut refinement-nya efisiensi. ASR yang digunakan itu sistem dapat mengoperasikan fitur yang terdapat pada aplikasi sesuai dengan tugasnya. Yang kedua itu data latency, di mana ASR-nya itu sistem dapat mengirimkan perubahan dan laporan secara waktu nyata. Quality attribute yang kedua itu security. Atribut refinement-nya
integrity, yang dimana AS-nya itu sistem dapat melakukan perlindungan data terhadap gangguan berbahaya. Yang ketiga itu availability. Untuk atribut refinement-nya repository value, di mana AS-nya sistem akan memulihkan repository dalam waktu 5 menit. Yang terakhir itu usability. Untuk atribut refinement-nya learnability, dan untuk ASR-nya user yang baru akan dapat paham menggunakan aplikasi dalam waktu beberapa menit. Selanjutnya yaitu desain diagram. Sebelum kita membuat diagram pada aplikasi e-money, kita membutuhkan fungsional dan non-functional requirement terlebih dahulu. Diagram yang kami buat diantaranya use case diagram dan deployment diagram. Untuk functional requirement, kami memiliki 4 FR. Yang pertama, user harus dapat melakukan registrasi ketika pertama kali masuk ke dalam aplikasi e-money. Yang kedua, user harus dapat melakukan login ketika ingin masuk ke dalam aplikasi e-money. Yang ketiga, user harus dapat mengecek saldo pada aplikasi e-money. Yang keempat, user harus dapat melakukan transaksi pada aplikasi e-money. Lalu untuk non-functional requirement ada 4. Yang pertama, user harus dapat memiliki device yang minimal Android versi 10. Yang kedua, user harus dapat memiliki device yang minimal iOS versi 13. Yang ketiga, database yang digunakan dalam MySQL. Dan yang keempat, user harus dapat memiliki internet yang berkualitas 4G. Lalu di sini ada use case diagram yang telah kami buat. Di sini terdapat ada 1 aktor dan 4 use case, yaitu aktor user. Lalu untuk use case ada registrasi, login, cek saldo, dan transaksi. Lalu untuk deployment diagram, kami memiliki 4 node. 2 diantaranya memiliki komponen dan 3 artifak. Node yang pertama adalah user device dengan artifak driver specification. Node yang kedua adalah internet dengan nama artifak internet specification. Node yang ketiga adalah application server dengan komponen e-money dengan nama artifak server specification. Dan node keempat yaitu adalah SAM dengan 3 komponen, yaitu Apache, MySQL, dan DB e-money. Selanjutnya itu adalah architectural tactic dengan architectural pattern. Nah, di architectural tactic dan pattern ini terdapat yang pertama itu tactic tree. Nah, tactic tree ini membuat strategi untuk masalah yang terdapat pada sistem e-money agar menambah kualitas dari aplikasi tersebut. Nah, pada diagram ini terdapat sistem pembayaran e-money yang terdapat masalah tidak dapat melakukan transaksi. Nah, yang pertama kita pengecekan aplikasi error, dan selanjutnya melakukan maintenance. Kedua, terdapat pengecekan saldo, apakah saldo kurang, lalu deposit saldo, dan terakhir waktu pembayaran habis akan melakukan transaksi ulang. Nah, selanjutnya terdapat architectural pattern. Pada architectural pattern ini kita membuat pattern menggunakan MVC yang akan menggunakan beberapa bagian, yaitu model, view, dan controller. Sini bisa dilihat yang kita gunakan sebagai model itu user, view itu adalah user view, dan controller itu e-wallet controller. Yang e-wallet controller ini akan mengupdate user view, akan modify user, dan e-wallet controller ini akan digunakan oleh MVC pattern. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.